warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan yang baik ini tujuannya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa seluruh hajat kita yang hadir pada malam hari ini, hajat-hajat kita terkabul. Amin. Mengenai apa yang pernah kita jalani, saya jalani. Pertama, saya dulu sebelum bulan kemari saya dulu punya guru namanya Haji Obing. Dulu saya sedekah ke dia seikhlasnya. Dia datang setiap minggu, setiap hari Rabu ya. Malam Jumat. Iya, setiap malam Jumat dia datang. Cuman seikhlasnya. Pas jalan ke berapa bulan itu saya kemalingan. Terus kemalingan sampai 3 kali kemalingan. Terakhir itu saya pinjam duit sama saudara sekitar 75 juta. Habis belanja rokok, nggak dibenahin, taruh di warung. Pas malam itu kejadian warung dibongkar, rokoknya dibawa semua. Tapi motor 2 nggak ada yang dibawa, cuma rokok. Gitu. Itu pun duit boleh minjem. Emang lagi sedangnya ngungsep, makin nyungsep. Alhamdulillah. Terusnya kita cerita sama Pak Haji Obing, udah kalau gitu mah kita ketemu guru saya gitu. Saya udah nggak bisa ini, kata dia. Akhirnya saya berangkat ke sini ke RDAY. Berangkat pada asar kemari. Pas sampai sini Pak Haji yang nggak ada gitu. Kata pengurus ini, udah nanti balik lagi aja gitu. Besok balik lagi saya. Nah, Pak Hajinya ada gitu. Ngobrol-ngobrol sama Pak Haji. Kata Pak Haji, ini orang yang muka-muka ceper, kata dia gitu kan. Waktu itu saya sendiri ya sama Pak Haji Obing berdua itu datang kemari. Udah istri ajak kemari, jangan sendirian, kalau perlu sama anak gitu kan. Jadi nggak cerita banyak. Balik lagi saya, pas besok kan ngajak istri, ngajak anak gitu kan. Baru ngobrol kan, kalau cerita Pak Haji, udah ajak anak lo, ajak istri lo, nanti gue racunin gitu. Akhirnya ngobrol sama Pak Haji. Waktu itu kebetulan ada jenderal, banyaklah tamu-tamu yang usahanya juga udah miliaran, ratusan miliar gitu. Kata Pak Haji, nah ini orang ini katanya, yang gue lagi tungguin, yang muka ceper katanya ini. Yang utangnya banyak. Mukanya ceper, duitnya receh. Padahal saya belum cerita sama Pak Haji waktu itu, dia udah tahu duluan. Akhirnya pas cerita, yaudah kalau gitu mau gue minta duit sama lu, nggak punya duit tuh katanya. Udah sekarang mah lu tahajud aja. Kata istri, puasa nggak Pak Haji? Nggak usah puasa, udah tahajud aja. Tahajud tiap malam di sini sampai ke 7 bulan ya. 8 bulan. Enggak, sampai ke 7 bulan dulu. Sampai ke 7 bulan, terus ada tamu juga namanya Pak Abu Bakar. Di waktu itu hajatnya. Pak Abu Bakar dulu. Hah? Pak Abu Bakar dulu. Iya, Pak Abu Bakar. Baru kita. Enggak, maksudnya udah sampai ke 7 bulan dia udah sampai hajat dia. Waktu itu dia naruh duit di koperasi 28 miliar. Ngambilnya susah. Tiap malam diijabin, terus tiap malam diijabin. Pas sampai ke 7 bulan, saya masih waktu itu baru 5 bulan berapa ya? Kita 5 bulan, beliau udah 7 bulan. 7 bulan. Dari Kalibata Bu, Klender setiap hari datang. Umurnya sudah di atas 60 tahun,
tapi luar biasa tiap malam datang ke RDAY untuk tahajud bareng kita. Gitu. Terusin Pak. Iya, tiap malam datang kemari, terus dia cerita, bang saya ada yang lunasin kata dia gitu. Terus kartu kredit dia ada yang lunasin. Kata siapa? Iya, dia bilang gitu. Pas sampai ke 7 bulannya, duit dia cair 128 miliar. Padahal yang diharapin sama dia cuma 28 miliar waktu itu. Pas begitu udah cair, udah ngilang. Sampai sekarang baru kemarin. Sampai sekarang kami nggak pernah ketemu lagi setelah cair. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah saya pas begitu sampai ke 7 bulan, sama punya saya juga kartu kredit saya ada yang lunasin, bank saya lunas, alhamdulillah. Gitu. Dagang rame. Biasanya dulu saya mesen kapal api Bu, mesen 100 paling dikirim gocap. Waktu itu saya mesen 1000 dikirimnya 5000. Terigu biasa dulu saya mesen terigu 50 dikirimnya cuma 25. Udah nggak percaya lagi sama saya, udah dagangannya habis. Duitnya nggak ada. Jadi setiap order Bu, ordernya 50 nih, kita dikirim paling 25 bal. Terus kita pesen gula nih misalnya, udah 100 bal, yang dikirim paling 50 bal. Jadi setengahnya kepercayaan distributor terhadap toko kita tuh udah sama sekali ini udah nggak bisa diidiin lagi gitu. Alhamdulillah setelah menjalankan ilmu RDAY, kepercayaan distributornya pun meningkat, pelanggannya pun percaya gitu. Jadi perputarannya lebih cepat gitu. Jadi kan sembako itu memang marginnya kecil, tapi kalau kali sering kali banyak, alhamdulillah Bu gitu. Jadi harus diputernya lebih cepat, maka hasilnya lebih banyak gitu. Jadi kalau sekarang nih order ya apapun yang kami order, alhamdulillah datang sesuai orderan. Lagi malam aja bahkan di luar di atas orderan. Jadi kirimnya 200 karton minuman jadi 400 karton, dikirimnya berapa Pak? 1000 karton lebih. Pakai mic-nya sayang. Iya. 1000 karton lebih malam dikirimnya. Itu. Jadi alhamdulillah kepercayaan distributor kepada kami pihak toko juga enak, karyawan juga alhamdulillah semakin banyak. Yang tadinya saya pernah sebelumnya punya karyawan di atas 20 orang, di tahun 2014 sama sekali nol, nggak ada karyawan, semua saya kerjakan sendiri. Dari nimbang terigu, nimbang gula, nimbang minyak, manggul terigu, manggul gula dikerjakan sendiri. Gitu. Yang masih bisa saya angkat sendiri. Kalau yang nggak bisa, nyerah minta dibantuin sama yang beli karena nggak ada karyawan. Gitu. Bu, beli gulanya ada tapi saya nggak bisa ngangkat sendiri yang beli. Gitu. Apalagi kalau yang belinya bapak-bapak udah ngangkat sendiri aja, ambil sendiri. Gitu. Jadi luar biasanya di situ. Dulu saya dari punya 20 karyawan lebih sampai saya nimbangin minyak dan terigu sendiri, tangan saya Pak sampai kayak cecek kejepit pintu. Karena semuanya tekelet kulit-kulitnya. Gitu. Enggak berdarah tapi terkelet kulit luarnya gitu. Sampai saya pakai sarung tangan yang bahan tuh, sarung tangannya agak tebal baru bisa mengerjakan lagi karena perih gitu. Dan dari perih seperti itu sampai punya kapal. Ya Pak, kapalan. Dari yang perih sampai kuat daripada tebal gitu kan. Alhamdulillah. Dan setelah menjalankan ilmu RDAY pelan-pelan nambah karyawan 1, 2, 3 sampai sekarang alhamdulillah karyawannya makin banyak, makin nambah dan makin royal kepada kami gitu. Pak lanjut lagi. Ya sampai ke 7 bulan itu ya alhamdulillah gitu. Kartu kredit ada yang bayarin, terus dagang rame, jadi utang juga kebayar. Jadi bukannya utang lunas tanpa bayar gitu kan bang. Kalau kartu kredit iya emang ada yang bayarin gitu. Bahkan saya punya motor waktu itu
Tinggal 6 bulan lagi pas mau dibayarin sama saya udah ada yang bayarin, udah lunas. Langsung saya ambil, saya bawa kemari, biasa sedekahin langsung Bapak Haji. Udah Karena biasanya sedekahnya apa? Sebelum itu sedekahnya apa Pak Roni? Sedekahnya ya waktu itu mah ciki, susu gitu kan. Sedekahnya ciki, susu, karena udah nggak ada, yang ada dagangannya boleh ngutang, adanya susu, adanya ciki, adanya permen. Nah, itu yang setiap hari kami bawa ke RDAY gitu. Tapi setelah ada motornya disedekahin, ada emasnya disedekahin gitu kan. Maksud saya bukan sedang memamerkan sedekahnya, bukan, tapi memotivasi sedekah itu jangan stuck di situ. Jadi semakin tinggi hajatnya, semakin berani sedekahnya. Seperti sholat, saya juga dulu diajarkan Pak Haji Dwi, sholat, Bu, sholat tuh harus tepat waktu, sebelum azan sudah pakai mukena di atas sajadah gitu. Lalu qobliyah dan ba'diyahnya nggak boleh bolong Bu, harus kerjakan qobliyah dan ba'diyah. Sampai beliau itu mungkin ngelihat saya bingung gitu, bingung karena harus tepat waktu seperti itu. Menurut saya tepat waktu ketika azan saya baru ke kamar mandi boleh, beliau bilang nggak boleh, itu namanya telat gitu. Jadi sebelum azan kita sudah cantik pakai mukena di atas sajadah, itu namanya tepat waktu gitu. Nah, saya ngerasa terlalu berat dan terlalu bingung gitu kan. Saya diem aja, iya tapi diem gitu, nunduk. Dan beliau bilang gini, Bu, lu jangan bingung, nanti kalau lu udah kaya lu gak usah sholat. Saya sampai kaget kan, dari yang saya nunduk, saya jadi angkat kepala. Beneran Pak Haji gak usah sholat? Gak usah gitu kan. Kalau udah kaya raya gak usah sholat. Dia bilang gitu. Oh iya ya, ya udah nanti kalau lo bangkrut lagi sholat lagi. Jadi pada waktu diajarkan setelah kaya tidak usah sholat, saya pikir iya gitu kan. Setelah nih sekarang kan kita sholatnya rajin, baca Quran rajin gitu kan, maksain targetnya kan begitu. Kemudian sholat apapun kita kerjakan kan begitu. Nah sudah terkabul, ya sudah nggak usah sholat lagi. Kirain bener Bu, ternyata bohong. Setelah kaya kita pengen lebih kaya lagi, harus lebih banyak lagi berarti sholatnya ya. Harus lebih banyak lagi baca Qurannya, kan harus lebih ekstrim lagi yakin dan sedekahnya. Saya pikir iya nggak usah sholat lagi gitu. Ternyata Pak Haji cuma menyemangatin saya nih, ngedorong saya nih supaya mau sholat gitu kan, supaya mau sholat tepat pada waktunya. Karena dulu saya kalau sholat seenaknya Bu, jadi sholat saya seenaknya, johor mendekati asar, asar mendekati maghrib, maghrib mendekati isya, terus kayak begitu. Kadang subuh ditinggalin karena capek gitu kan, nggak pernah nunggu waktu sholat. Cuma di RDA ya saya diajarkan nunggu waktu sholat gitu. Bahkan beliau mengibaratkan ke saya sampai nanya, Bu, lu punya karyawan nggak Bu? Ada Pak Haji karyawan. Karyawan masuk jam berapa Bu? Jam 7. Ada nggak yang setengah 6 udah datang, udah beres-beres depan toko lu? Ada Pak Haji. Lu kasih bonus? Kasih. Paling gede Pak Haji. Saya bilang gitu, kasih bonusnya karena dia paling rajin. Tuh, lu harus begitu, kayak karyawan lu harus nyontek, gitu kan? Allah pasti kasih bonus. Di situ saya belajar. Jadi logikanya diterangkan kepada saya, gitu. Lanjut Pak, testimoninya. Lanjut. Jangan enak, diwakili enak. Ayo lanjut. Ayo terus. Nyamper dong, nyamper. Ini nggak mau nyamper, kurang bensin ya. Diajarin bapak-bapaknya itu udah nungguin. Gimana caranya kalau kesenggol aja bangun ya Pak ya. Dicentongin boleh. Jadi tiap malam dulu bawa ciki, bawa susu gitu. Kata Pak Haji, apa yang lu punya sekarang? Paling dengan ciki, susu gitu bawa tiap malam. Waktu itu tanah saya yang saya hajatin saya mau jual gitu kan. Kata Pak Haji, udah nggak usah dijual, beli lagi nanti. Masa orang lagi ngusah beli tanah kan gitu, nggak masuk akal gitu. Tapi alhamdulillah, dulu yang Pak Haji bilang jadi sampai semua gitu.
Jadi Semuanya yang waktu Pak Haji sampaikan kepada kami yang seakan-akan Pak Haji asal jeplak itu sekarang luar biasa terjadi semua, Bu. Padahal waktu itu saya percaya nggak percaya, tapi karena udah mentok jalanin aja, gitu. Jadi sebenarnya langsung percaya nggak percaya, tapi karena udah mentok gitu kan. Setelah ada yang terkobul baru makin kuat yakinnya, gitu. Karena saya mau bayar hutang kerupuk 200.000 aja nggak punya duit. Tapi kata Pak Haji mau jual aset jangan, mending beli tanah lagi. Duitnya dari mana gitu kan? Tenang aja Bu, lu pinjem ke Allah, enak pinjem ke Allah tuh nggak usah ada pengembalian, tidak usah nyicil gitu. Udah pinjem ke Allah. Jadi bahasa-bahasanya beliau pinjem ke Allah saya nggak ngerti apaan gitu. Tapi setelah saya jalani, alhamdulillah pelan-pelan bisa memahami gitu. Lanjut Pak. ya alhamdulillah waktu itu pas jalanin terus tahajud di sini. Saya tiap malam kan sampai 8 bulan di sini. Waktu itu masih gubuk musolahnya, bukan masjid udah mewah ini sekarang kan. Dulu masih gubuk, jalan ini masih pada becek gitu. Pokoknya setiap malam saya kemari, kadang-kadang meriang aja saya berangkat. Sampai di sini mainnya seger gitu. Jadi banyak keistimewaan gitu. Alhamdulillah. Bahkan dagangan terus banyak, jadi kayak gimana sih ya, kayak ngimpi gitu, cuman nggak instan. Kita sampai 8 bulan tuh kan, sampai 8 bulan nggak langsung kita kerjain langsung dapat, nggak, itu proses. Waktu itu saya masih jalanin tahajud, jalan ke berapa itu, ke 4 bulan saya kemalingan lagi, sampai 3 kali kemalingan saya. Jadi kalau kita putus asa, kalau kata orang gini mau ngapain gua tahajud ya, masih kemalingan, tapi saya jalanin terus. Bahkan di jalan juga saya nemuin pocong, nabrak kucingnya saya lihat nggak ada, gitu. Saya jalanin terus. Soalnya kita satu emang kalau yang namanya tahajud emang perintahkan, gitu. Kita ingat bakal mati, apa yang kita bawa selain amal ya udah saya jalanin terus, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi selain itu motivasinya ya utang juga Pak. Jadi utang gitu. Karena kan istrinya udah males ngelayanin karena banyak utang. Iya. Bener nggak Pak? Alhamdulillah. Pas ketemu Pak Haji ya udah ntar lu bayar sama kelonan juga lunas gitu. Ya alhamdulillah kata Pak Haji udah tiap malam aja gitu. Tiap malam apanya Pak tiap malam? Tiap malam ML-nya. Jadi habis tahajud pulang subuh kan kita di rumah masak air bawa kopi buat ke masjid gitu kan. Setiap hari itu saya di masjid saya pesan uduk, kalau enggak lontong sayur tiap subuh. Jadi Pak karena hajatnya nambah terus, Pak Roni itu hajatnya nambah terus, bukannya stuck. Hajatnya cuma lunas hutang, bukan. Habis lunas hutang mau tanah, habis tanah lagi, gitu. Udah habis tanah toko lagi, gitu kan. Jadi banyak tuh. Jadi karena banyak, jadi sedekahnya harus diperlebar, gitu. Harus double sedekahnya. Karena hajatnya double. Yang tadinya lunas hutang doang, pengen tanah. Udah kebeli tanah, pengen mobil baru, gitu kan. Jadinya sedekahnya ya harus lebih kuat lagi karena hajatnya juga lebih banyak gitu. Jadi mantesin kalau bahasanya Pak Haji gitu kan. Kalau bahasa Pak Haji kan kadang Pak Haji kalau nyindir gini, Pak Haji hajat saya mau kaya raya tajir melintir. Dia bilang nggak bisa bos, lu pantesin dulu muka lo gitu. Dulu saya mikirnya ini emang ada orang yang nggak pantas kaya emang gitu kan. Kan saya pikir ya semua orang semua wajah bisa kaya gitu kan. Karena saya nggak ngerti itu tujuannya kemana. Ternyata pantesin sedekahnya, pantesin ibadahnya, pantesin yakinnya, pantesin sifat 18-nya gitu. Lagi belum ngerti, apa iya ya ada orang nggak pantas kaya gitu. Mukanya harus pantas dulu kalau kaya gitu. Ayo Pak. Lanjut kamu.
Gimana bangunnya katanya biar bangun? Bangun. Soalnya kalau saya tahajud di sini dulu. Jadi saya berangkat kadang-kadang jam 11, kadang jam 9 gitu kan. Oh, bangun ML. Bapak pura-pura nggak ngerti apa? Kalau Nggak ngerti ya? Kalau ML-nya saya setelah ba'da subuh pulang kan, baru ML. Soalnya Kak, alhamdulillah. Ya. Sekalipun banyak utang mau bangun Pak. Gitu. Alhamdulillah. Soalnya kan kata Pak Haji, bukan saya yang minta, istri yang minta. Biasanya kalau banyak utang mungkin kepikiran. Tapi dia alhamdulillah bertambah Pak. hot Pak. Jadi waktu itu saya udah nggak mikirin Pak, saya bebasin. Udah nggak mikirin. Sebelum ke RDA ya iya. Kan kata Pak Haji juga pantangan dipikirin. Jalanin aja. Jadi syukurin, nikmati, jalani, gitu. Jalani, syukurin, nikmati. Iya. Jadi saya nikmatin terus. Gitu. Betul. Apalagi resep, apalagi resepnya enak kan kata Pak Haji. Udah bikin nikmat aja kan. Nambah ya. Ini nambah terus. Targetnya sehari semalam cuma sekali Pak, gitu. Jadi harus kalau lebih boleh, kurang jangan sampai libur. Pak Haji, gitu. Alhamdulillah Pak. Pokoknya kalau ada kesempatan hayu ya Pak. Jadi obatnya yakin Pak. Obatnya yakin, kita minta sama Allah gitu kan. Kita dikasih kesehatan. Dulu saya lagi belum kemari Pak, tangan saya ngangkat gini sakit. Pas jalanin tahajud alhamdulillah waras. Kata dokter nggak ada penyakitnya, kita berobat kemana-mana nggak ada penyakitnya, tapi alhamdulillah. Soalnya Pak Jironi kalau nggak dipancing diem aja. Iya. Betul Pak, betul. Emang harus dipancing. Benar. Tapi alhamdulillah Pak, bangun terus. Jadi dulu itu Pak, sebelum ke RDAY, beliau itu suka mendawamkan puasa. Jadi puasanya itu kan ada yang nggak makan yang bernyawa tuh. Kemudian ada yang 41 hari, ada yang berapa hari gitu ya, ada target-targetnya. Nah itu Pak Haji malah ngerarang, jangan lu nggak usah puasa, lu ML aja pagi gitu. Habis tahajud, habis subuh. Karena kan kalau habis tahajud mendekati subuh ya ribet, kita kalau udah subuh enak gitu. Iya, baru mandi lagi. Ya apalagi sekarang Pak, sekarang kan ada centong kan. Kalau nggak bangun gebuganya sama centong. Kalau dulu nggak ada dulu mah. Dulu nggak ada. Dulu tidak ada ilmu gimmick. Nggak ada. Cuman lewat doa aja Pak. Dulu dilus-lus doang Pak. Lewat doa. Alhamdulillah Pak, kalau istri yang minta mau bangun terus. Gitu. Iya. Soalnya kan disiapin Pak, udah dandan segala macam gitu. Udah enak. Kalau kita yang minta kadang-kadang belum dandan kan. Repot. Soalnya kan diwajibin sama Pak Haji, tiap malam harus ML. Kalau pengen utang lunas gitu. Saya pikir udah kata istri malah orang lagi banyak utang segala ML kan. Kalau ada Pak Haji mah kalau nggak ada istri ada kebo ya Pak. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya sama Bu Roni, Pak Roni, resepnya apa kiatnya waktu meyakinkan supplier ya, akhirnya dapat kepercayaan itu apa? Itu aja. Selain dari ibadah yang udah kita ajarkan. Makasih. Bapak mau? Waktu itu Bu, tidak ada yang kita lakukan berlebihan, nggak ada. Jadi semua aktivitas bisnisnya sama aja, gitu. Jadi pure kepercayaan itu datang karena kitanya pede waktu berdoa kepada Allah, gitu. Karena ibadahnya mantes-mantesin, sedekahnya mantes-mantesin, kemudian yakinnya ekstrim kepada Allah Ta'ala, doa itu diijabah, gitu. Jadi tidak ada apapun yang saya lakukan. Kan kalau dulu nggak main gimmick Bu, gitu. Kalau dulu Pak Haji tidak mengajarkan gimmick ke saya atau ke suami saya karena memang belum lahir ilmunya, gitu. Jadi semua itu wasilahnya itu tadi, wasilah kita yakinnya ekstrim, ibadahnya ekstrim, sedekahnya ekstrim, wasilah dari situ aja. Semua trik dagangnya biasa aja, gitu.